mengenai penyembuhan dalam nama Yesus. Sesungguhnya lebih tepatnya adalah penipuan penyembuhan dalam nama Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang ini di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain, terutama di negara-negara berkembang, tren penyembuhan dalam nama Yesus ini adalah sedemikian hebatnya. Mengapa? Karena ini merupakan program yang paling ampuh untuk memurtadkan umat Islam yang berada di negara-negara terkebelakang seperti Indonesia dan negara-negara Asia lainnya serta Afrika. Mengapa umat Kristiani atau pemimpin gereja menggunakan trik-trik pengobatan atau penyembuhan dalam nama Yesus untuk menyesatkan umat? Karena kendaraan ini adalah kendaraan yang cukup ampuh, di mana umat dapat melihat bukti yang real. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak jarang kita melihat ketika seorang bapak, seorang suami, seorang kakek yang sudah terkapar tidak berdaya menunggu sakaratul maut di rumah sakit. Lalu tiba-tiba datanglah rombongan dari para penginjil, apakah itu penginjil dari Katolik, penginjil dari Protestan atau denominasi lain, meminta kepada orang tua, meminta kepada anak yang sedang menjaga pasien yang sekarat ini agar didoakan supaya memperoleh kesembuhan dalam nama Yesus. Ada kalanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seorang anak yang sedemikian cinta kepada orang tuanya, seorang istri yang sedemikian cinta kepada suaminya, yang sudah dalam keadaan sekarat, dan dokter sudah memberikan lampu kuning bahwa sudah tidak ada harapan, lalu tiba-tiba datang seseorang yang seakan-akan merupakan bayangan juru selamat yang akan mengangkat si suami atau si bapak yang sekarang sudah sekarat untuk kemudian sehat kembali, dengan syarat bahwa si suami atau si bapak tersebut harus didoakan dalam nama Yesus. Seorang ibu yang cinta kepada anaknya, seorang istri yang cinta kepada suaminya, seorang anak yang cinta kepada bapaknya, ada kalanya memandang atau mempertimbangkan bahwa kesehatan seorang bapak, kesehatan seorang suami, kesehatan seorang istri adalah di atas segala-galanya. Dan dalam keadaan terdesak seperti inilah para penginjil masuk dan kemudian menawarkan penyembuhan dengan imbalan kemurtadan. Tentu yang menjadi pertanyaan, mengapa sedemikian ampuh? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana di televisi, ya, kita terkecoh. Seseorang yang mengatakan datang dengan kaki yang lumpuh, tiba-tiba, haleluya, dalam nama Yesus sembuh. Dan orangnya tiba-tiba bisa berjalan. Orang yang tadinya rabun, mengaku tidak melihat, apakah benar atau tidak? Begitu didoakan dalam nama Yesus, kamu bisa melihat. Dan ternyata melihat. Tetapi ternyata di dalam modus yang kami terbitkan, sudah berapa bulan? Sudah hampir 1 tahun. Gus Dur didoakan puluhan pendeta di mana? Di Senayan, ya? Di Senayan. Mereka memanggil Yesus. Apa yang terjadi? Gus Dur sampai sekarang tidak pernah sembuh matanya. Ya kan? Makin buta. Nah, ini sesungguhnya membawa kita kepada perenungan bahwa sekarang telah terjadi program pemurtadan, program melalui pengaruh psikologis, pengaruh perasaan. Karena ini akan membawa suatu dampak yang lebih hebat karena sangat mudah orang untuk murtad. Dari mana asal usulnya penyembuhan dalam nama Yesus?